Fajar merasa semua pintu rezeki tertutup dan hidupnya terasa begitu berat. Akankah Fajar dapat keluar dari permasalahannya? Apakah Allah akan membantunya? Adakah amalan yang bisa membuka pintu rezeki dari segala penjuru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Amin. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar juga. Subscribe channel ini, dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya. Mari kita mulai. Fajar adalah seorang pemuda berusia awal 20-an yang tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang rajin dan penuh tanggung jawab. Ayahnya adalah tulang punggung keluarga yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya. Namun, takdir berkata lain ketika suatu hari ayahnya dipanggil menghadap Sang Khalik secara mendadak. Keluarga kecil itu mendadak kehilangan sosok yang selama ini menjadi pelindung dan penopang mereka. Kehidupan pun berubah drastis bagi Fajar. Ia sadar bahwa ia harus mengisi posisi yang ditinggalkan ayahnya, menjadi kepala keluarga sekaligus penopang bagi ibu dan adik-adiknya yang masih bersekolah. Rasa takut dan cemas menggelayuti hatinya, tapi ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain berani menghadapi kenyataan itu. Setiap pagi, sebelum Fajar menyingsing, Fajar sudah bangun dan mempersiapkan diri untuk pergi ke kota mencari pekerjaan. Ia berjalan kaki menempuh perjalanan panjang menuju pusat kota dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam benaknya, tersimpan doa dan harapan agar bisa mengubah nasib keluarganya menjadi lebih baik. Setelah mencari dari satu tempat ke tempat lain, akhirnya Fajar mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan di sebuah perusahaan manufaktur. Gaji yang ditawarkan memang tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Dengan penuh rasa syukur, ia menerima pekerjaan itu dan bertekad bekerja keras demi masa depan yang lebih cerah. Setiap hari, Fajar bekerja dengan sepenuh hati. Meski lelah, ia tak pernah mengeluh karena tahu beban yang dipikul sangat berat. Ia ingat selalu pesan ayahnya dulu, bahwa kerja keras dan kejujuran adalah kunci untuk menggapai kesuksesan. Fajar berusaha membagi waktu antara bekerja, membantu ibu mengurus rumah, dan menemani adik-adiknya belajar. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Rumah mereka yang sederhana mulai menunjukkan tanda-tanda keausan. Atap yang bocor membuat musim hujan menjadi momok menakutkan bagi keluarga kecil itu. Kadang, listrik terpaksa dipadamkan karena tagihan yang menumpuk. Biaya sekolah adik-adiknya juga kerap tertunda, membuat hati Fajar gundah. Meski begitu, ia tak pernah menyerah. Setiap malam, sebelum tidur, Fajar selalu berdoa memohon kekuatan kepada Allah agar diberi kemampuan untuk menjaga dan membahagiakan keluarganya. Ia percaya, meski jalan hidup penuh liku, dengan keteguhan hati dan kerja keras, ia mampu mengatasi semua cobaan itu. Fajar tahu, tanggung jawab yang diembannya bukan hal mudah. Tetapi, ia yakin bahwa dengan niat yang tulus dan usaha yang gigih, masa depan cerah menanti. Beban di bahunya kini menjadi sumber semangat yang membakar jiwa mudanya. Ia siap menghadapi segala tantangan demi kebahagiaan keluarganya. Setelah beberapa bulan bekerja dengan penuh dedikasi dan semangat, Fajar mulai merasakan perubahan kecil dalam hidupnya. Gajinya yang cukup membuat keluarga bisa bernafas lega, meski masih jauh dari kata berkecukupan. Namun, di tengah kebahagiaan kecil itu, ternyata ada bayang-bayang kelam yang mengintai di balik layar. Teman sekerjanya yang dulu tampak ramah mulai menunjukkan sikap berbeda, penuh iri dan dengki terhadap keberhasilan Fajar. Suatu hari, tanpa disangka, Fajar menjadi korban dari permainan licik temannya itu. Teman yang iri itu menyebarkan kabar palsu kepada atasan, menuduh Fajar melakukan kesalahan fatal dalam pekerjaan, padahal semua tuduhan itu tidak benar. Dengan mudah, rumor itu tersebar dan membuat suasana di tempat kerja menjadi tidak nyaman bagi Fajar. Meskipun Fajar sudah berusaha menjelaskan dan membela diri, tidak ada yang mau mendengarkan.
Atasan, yang lebih percaya pada gosip daripada bukti, akhirnya memutuskan untuk memecat Fajar tanpa proses yang adil. Hati Fajar hancur bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tetapi juga karena merasa dikhianati oleh orang yang selama ini dianggap teman. Hari-hari setelah di-PHK menjadi masa paling berat dalam hidup Fajar. Ia merasa seperti kehilangan arah, bingung harus bagaimana menyambung hidup dan menjaga keluarganya. Ia terus bertanya-tanya dalam hati, kenapa harus aku yang mengalami ini? Apa salahku sampai diperlakukan seperti ini? Rasa putus asa mulai merayapi pikirannya. Namun, di balik kesedihan dan kegalauan itu, Fajar berusaha untuk tetap kuat. Ia sadar bahwa jika ia menyerah, bukan hanya dirinya yang akan terluka, tapi juga keluarga yang sangat bergantung padanya. Ia menatap wajah ibu dan adik-adiknya yang polos dan penuh harap, lalu menggenggam erat tangan mereka, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan mereka jatuh bersama. Fajar mulai mencari peluang lain, mengirimkan surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan, berharap ada satu pintu yang terbuka untuknya. Namun, waktu terus berjalan tanpa ada kabar baik. Setiap panggilan kerja yang ia tunggu tak kunjung datang. Hari-hari yang penuh ketidakpastian itu membuat Fajar sering merasa lelah dan putus asa. Walaupun begitu, ada bagian dalam dirinya yang menolak menyerah. Ia terus berdoa, memohon kekuatan kepada Allah agar diberikan jalan keluar dari kesulitan ini. Ia tahu, cobaan ini adalah ujian yang harus dilalui dengan sabar dan penuh harapan. Meski jalan terasa gelap, ia yakin ada cahaya yang menanti di ujung sana. Suatu hari, dalam keputusasaan, Fajar memutuskan pergi ke masjid kota, mencari ketenangan dan kekuatan. Di sana, ia berharap bisa menemukan jawaban dan semangat baru untuk melanjutkan perjuangannya. Langkahnya berat, tapi hati kecilnya tetap membara, ingin bangkit dan melawan nasib yang tengah menantangnya. Setelah di-PHK dan menghadapi penolakan demi penolakan dari berbagai lamaran pekerjaan, Fajar merasakan beban yang semakin berat menekan dadanya. Setiap hari ia bangun dengan rasa cemas yang mendalam, bertanya-tanya apakah akan ada kesempatan baru yang datang untuknya. Tapi kenyataan seringkali terasa begitu kejam. Surat lamaran yang sudah ia kirimkan satu persatu berakhir tanpa jawaban, atau hanya berisi penolakan singkat yang menusuk hati. Malam-malamnya dipenuhi dengan kegelisahan. Ia duduk di pojok kamar kecil mereka, melihat wajah-wajah polos adik-adiknya yang sedang belajar, serta ibu yang mulai terlihat lelah dan khawatir. Fajar tahu betul tanggung jawab yang ada di pundaknya. Ia tak ingin mengecewakan keluarga, tapi ia juga tak tahu harus berbuat apa. Kebingungan dan putus asa mulai menggerogoti semangatnya. Suatu hari, saat ia berjalan pulang dari mencari pekerjaan, Fajar menyempatkan diri singgah di masjid kota. Ia duduk diam, mencoba menenangkan pikiran yang kacau. Suasana masjid yang tenang dan sejuk memberinya rasa damai yang selama ini sulit ia rasakan. Di dalam hati, ia mulai mengadu dan menyerahkan segala kesulitan yang dihadapi kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan. Kebetulan pada saat itu, seorang ustaz sedang memberikan ceramah yang membuat hati Fajar tergerak. Ustaz tersebut berbicara tentang keutamaan ayat kursi, sebuah ayat yang memiliki kekuatan luar biasa dalam membuka pintu rezeki dan melindungi hati dari segala kesulitan. Barang siapa membaca ayat kursi sebanyak 18 kali setelah sholat subuh, ujar ustaz dengan suara penuh semangat, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuknya dari segala penjuru. Eta berani. Fajar mendengarkan dengan seksama, seolah-olah pesan itu ditujukan langsung untuknya. Ia merasakan harapan mulai tumbuh kembali di dalam dadanya yang selama ini tertutup oleh awan keputusasaan. Ia pun bertekad untuk mencoba mengamalkan ayat kursi setiap hari, sebagai bagian dari usahanya untuk bangkit dan mencari ridha Allah. Sejak hari itu, Fajar memulai rutinitas baru. Setiap pagi setelah sholat subuh, ia melafalkan ayat kursi sebanyak 18 kali dengan penuh keyakinan. Ia membaca ayat itu tidak sekadar sebagai bacaan, tapi sebagai doa yang memohon pertolongan dan pembukaan jalan dari Allah. Bersama dengan itu,
Fajar terus melanjutkan pencarian pekerjaan, mengirimkan surat lamaran dan mengikuti beberapa wawancara, meski hasilnya belum pasti. Walaupun terkadang rasa lelah dan putus asa kembali datang, Fajar selalu mengingat pesan Ustaz dan janji Allah bahwa doa dan ikhtiar yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Ia belajar untuk bersabar dan tetap percaya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Di tengah kesunyian pagi dan malam, suara ayat suci itu menjadi teman setianya. Setiap kali mengulang ayat kursi, hati Fajar terasa semakin kuat dan penuh ketenangan. Ia yakin bahwa meski jalan yang ditempuh masih penuh tantangan, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah di ujung perjalanan. Setelah beberapa minggu rutin mengamalkan ayat kursi setiap pagi dengan penuh keyakinan, Fajar mulai merasakan perubahan dalam dirinya yang tak hanya bersifat fisik, tapi juga spiritual. Di tengah perjuangannya yang belum usai, hatinya mulai dipenuhi oleh kedamaian yang selama ini sulit ia temukan. Rasa gelisah dan putus asa perlahan berubah menjadi keyakinan bahwa jalan keluar pasti ada. Setiap pagi, saat matahari mulai menampakkan sinarnya yang hangat, Fajar duduk di sudut kamar yang sederhana. Dengan suara lirih namun mantap, ia melafalkan ayat kursi sebanyak 18 kali, menjiwai setiap kata yang terucap. Bukan hanya sekadar rutinitas, bagi Fajar, amalan ini menjadi penghubung batinnya dengan Sang Pencipta. Ia meletakkan harapan dan kepercayaannya pada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Suatu pagi yang cerah, Fajar merasa semangatnya meningkat. Ia teringat akan ceramah Ustaz yang mengatakan bahwa Allah akan membuka pintu rezeki dari segala penjuru bagi siapa saja yang mengamalkan ayat kursi dengan sungguh-sungguh. Hal itu memberinya energi baru untuk terus berikhtiar mencari pekerjaan. Tidak hanya mengirim surat lamaran, ia juga mulai memperbaiki diri dengan mengikuti kursus-kursus singkat agar keahliannya semakin meningkat. Meski perjalanan masih berat dan penuh rintangan, Fajar tidak pernah membiarkan dirinya terjebak dalam rasa putus asa. Ia sadar bahwa ikhtiar tanpa doa hanyalah usaha kosong, dan doa tanpa usaha adalah permohonan tanpa tindakan. Oleh karena itu, ia terus menjalani keseharian dengan keseimbangan antara bekerja keras dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Lingkungan sekitar mulai memperhatikan perubahan sikap dan semangat Fajar. Teman-temannya yang dulu melihatnya sebagai sosok yang lemah, kini mulai menghormati keteguhan dan keyakinannya. Bahkan, beberapa orang yang pernah meragukan kemampuan Fajar mulai mengakui bahwa ia adalah pribadi yang gigih dan pantang menyerah. Kedamaian batin yang dirasakan Fajar juga membawa dampak positif bagi hubungan keluarganya. Ibu dan adik-adiknya merasakan aura baru yang menyelimuti rumah mereka, membuat suasana menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Mereka pun semakin percaya bahwa kebahagiaan dan kemudahan akan datang jika mereka tetap bersabar dan berdoa. Hari demi hari berlalu, dan meskipun belum ada kabar pasti tentang pekerjaan baru, Fajar merasa yakin bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang indah untuknya. Ia menguatkan hati dengan keyakinan bahwa setiap doa dan usaha yang dilakukan tidak akan sia-sia. Cahaya dari ayat kursi menjadi pelita yang menerangi jalan gelapnya, menuntun langkahnya menuju masa depan yang lebih cerah. Di balik segala kesulitan dan cobaan, Fajar menemukan kekuatan baru yang membara dalam dirinya. Ia percaya bahwa dengan keimanan dan ketekunan, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Allah selalu hadir sebagai penolong bagi hambanya yang tak pernah lelah berharap dan berusaha. Setelah berbulan-bulan penuh perjuangan dan doa yang tak pernah putus, Fajar mulai merasakan keajaiban kecil yang menghampirinya. Suatu pagi, saat dia tengah menjalani rutinitas mengamalkan ayat kursi, ponselnya berdering. Suara di ujung sana adalah dari sebuah perusahaan besar yang selama ini menjadi impiannya. Mereka mengundangnya untuk mengikuti proses wawancara kerja. Hati Fajar berdebar kencang, antara rasa syukur dan harapan yang membuncah. Wawancara berlangsung dengan lancar, dan Fajar merasa semua usaha serta doa yang dia panjatkan selama ini mulai berbuah manis. Beberapa hari kemudian, telepon kedua datang membawa kabar yang menggembirakan. Fajar diterima bekerja dengan gaji yang jauh lebih tinggi dari pekerjaan sebelumnya. Suara yang terdengar di telepon membuat dadanya terasa penuh kebahagiaan dan kelegaan. Berita ini segera ia sampaikan kepada ibu dan adik-adiknya.
Tangisan haru pun pecah di ruang tamu rumah sederhana mereka. Setelah begitu lama bergelut dengan kesulitan, kini mereka bisa melihat secercah cahaya di ujung lorong yang gelap. Semua beban berat yang selama ini menghimpit mulai terasa ringan. Kehidupan keluarga Fajar pun perlahan berubah. Dengan gaji baru yang diterima, ia mulai membayar hutang-hutang yang sempat menumpuk. Biaya sekolah adik-adiknya yang tertunda kini bisa terlunasi, dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi tanpa harus merasa khawatir lagi. Rumah kecil mereka mulai direnovasi sedikit demi sedikit, memberikan rasa nyaman dan kebanggaan baru bagi keluarga. Namun, Fajar tidak pernah melupakan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia tahu bahwa keberhasilannya bukan semata hasil kerja kerasnya sendiri, melainkan anugerah dari Allah yang membuka pintu rezeki melalui doa dan keyakinan. Setiap pagi, ia tetap melafalkan ayat kursi sebagai bentuk syukur dan penguat hati. Kisah Fajar menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Teman-teman yang dulu meragukan kemampuan dan ketabahannya kini melihatnya sebagai contoh nyata bahwa dengan iman, usaha, dan doa yang tulus, segala rintangan bisa dilalui. Fajar juga aktif berbagi kisahnya, mengajak siapapun yang sedang dalam kesulitan untuk tidak menyerah dan selalu mengandalkan Allah dalam setiap langkah. Meskipun kini hidupnya telah lebih baik, Fajar tetap rendah hati dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ia bertekad membantu orang-orang yang mengalami kesulitan seperti yang pernah ia alami, karena ia percaya bahwa kebaikan akan kembali berlipat kepada siapa saja yang menebarkannya. Di balik senyum dan kesuksesan yang kini terpancar, tersimpan pelajaran berharga bahwa doa yang tulus dan ikhtiar yang gigih tidak akan pernah sia-sia. Keajaiban datang bagi mereka yang tidak pernah berhenti berharap dan berusaha. Kisah Fajar bukan sekadar cerita tentang perjuangan seorang pemuda menghadapi kesulitan hidup, melainkan juga cermin dari kekuatan iman, doa, dan ketekunan dalam menghadapi ujian dunia. Dari perjalanan hidupnya, kita bisa belajar bahwa setiap cobaan yang datang bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perubahan yang lebih baik, asalkan kita tidak menyerah dan terus berusaha. Fajar mengajarkan kepada kita pentingnya berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Ketika ia merasa kehilangan arah, ia tidak tenggelam dalam keputusasaan, melainkan menghadap kepada Sang Pencipta dengan doa dan amalan yang tulus. Melalui ayat kursi yang diamalkannya setiap hari, ia mendapatkan kekuatan batin dan ketenangan jiwa yang membantunya menjalani hari-hari yang sulit dengan penuh keyakinan. Lebih dari itu, kisah ini menegaskan bahwa doa tanpa usaha adalah sesuatu yang kurang lengkap. Fajar terus mengirimkan lamaran kerja, mengikuti pelatihan, dan memperbaiki dirinya secara terus-menerus. Ia memadukan ikhtiar dengan doa, menjalani keduanya dengan penuh kesungguhan. Itulah kunci dari perubahan yang akhirnya ia raih. Ayat kursi sendiri memiliki keutamaan luar biasa. Dalam banyak hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk membaca ayat kursi sebagai benteng pelindung dan sumber berkah. Salah satunya adalah hadis dari H.R. Tabrani yang menyebutkan bahwa membaca ayat kursi sebanyak 18 kali setelah sholat subuh akan membuka pintu rezeki dari segala penjuru. Hal ini menjadi harapan dan pegangan bagi siapapun yang sedang dalam kesulitan, seperti Fajar. Kita semua, dalam kehidupan ini, pasti menghadapi tantangan dan masalah yang tidak mudah. Namun, kisah Fajar menunjukkan bahwa dengan iman yang kuat, doa yang tulus, dan usaha yang konsisten, kita dapat melewati setiap rintangan. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang selalu berusaha dan berharap kepadanya. Jadi, jangan pernah takut menghadapi kesulitan. Mulailah setiap hari dengan membaca ayat kursi, memperkuat hati dan pikiran kita. Jangan lupa untuk terus berdoa dan berikhtiar dalam segala hal yang kita lakukan. Percayalah, Allah akan membuka pintu rezeki dan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi pada waktu yang tepat. Ingatlah selalu bahwa kesabaran dan keteguhan hati adalah kunci menuju keberhasilan. Jangan biarkan putus asa menguasai hidupmu. Ambil pelajaran dari kisah Fajar dan jadikan ia sebagai inspirasi untuk terus melangkah maju. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan penuh harapan dan keberkahan. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan amalan yang lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.